Halo Sobat Justitia, tahun pemilu menjadi tahun yang akan selalu mencatat sejarah, di mana akan adanya pergantian atau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Tahun pemilu juga menjadi ajang capres dan cawapres mengutarakan visi dan misinya untuk bangsa. Tapi, kalian tahu nggak sih, jika menjadi capres dan cawapres, ada syaratnya? KPU telah membuka masa pendaftaran Capres-Cawapres, ada sejumlah syarat dokumen pencapresan yang harus dipenuhi paslon. Pemirsa, Pilpres 2024 sudah di depan mata. 3 nama calon presiden pun sudah diumumkan. Ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun apakah ketiganya ini sudah memenuhi syarat menjadi Capres 2024? Komisi Pemilihan Umum menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Pemirsa, Undang-Undang Pemilu mengatur syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden harus belum pernah menjabat selama 2 masa jabatan dalam jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Edukasi hukum kita kali ini akan membahas apa aja sih syarat-syarat untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Simak selengkapnya ya. Di pemilu periode kali ini, kita diramaikan dengan banyak sekali berita mengenai syarat capres dan cawapres, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/XXI/2023 pada 16 Oktober 2023 kemarin, yang mengabulkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Dengan demikian, calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri dengan catatan pernah menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Dapat Sobat Justitia ketahui, merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu, pada pasal 169 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Yang keempat, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang kelima, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang keenam, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Yang kedelapan, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Yang kesembilan, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Yang kesepuluh, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kesebelas, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, ataupun DPRD. Yang ke-12, terdaftar sebagai pemilih. Yang ke-13, memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang ke-14, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan yang sama. Yang ke-15, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 16, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nomor 17, berusia paling rendah 40 tahun. Tetapi menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/XXI/2023. Nomor 18, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nomor 19, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya,
atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Nomor 20, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 227 Undang-Undang Pemilu, yang pada intinya mengatur mengenai kelengkapan persyaratan sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden juga harus diusulkan oleh partai politik dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 221 dan 222 Undang-Undang Pemilu. Yang juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti itulah syarat-syarat menjadi capres dan cawapres Republik Indonesia yang dapat kita pahami di edukasi hukum kita kali ini. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Official. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Justitia Training Center, Result of Law Education.